Salam pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Saat ini saya sudah sangat senang bisa menemani Anda untuk membahas bukunya yang sangat indah ini, di mana buku ini menceritakan kisah-kisah dan juga menguatkan kita semua untuk mempunyai karakter seperti Kristus, dan bukan hanya mempunyai karakter seperti Kristus, tapi juga melakukannya dan menghidupkan dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, judul kita pada hari ini adalah Pemimpin Kehidupan Orang Kristen. Ayat inti kita terdapat di 2 Timotius 3 ayat 16 yang mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa mereka yang memiliki pengetahuan akan kebenaran, namun membiarkan semua kekuatan mereka terserap dalam kepentingan duniawi adalah tidak setia. Mereka tidak dengan perbuatan baik mereka membiarkan terang kebenaran bersinar kepada orang lain. Hampir semua kemampuan mereka diabdikan untuk menjadi manusia dunia yang tajam dan terampil. Mereka lupa bahwa talenta yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan untuk digunakan dalam memajukan pekerjaannya. Jika mereka setia pada tugas mereka, hasilnya akan menjadi keuntungan besar dalam membawa jiwa-jiwa bagi sang guru. Tapi banyak jiwa yang tersesat karena kelalaian mereka. Tuhan memanggil mereka yang mengetahui kehendaknya untuk menjadi pelaku firman-Nya. Kelemahan, kecemasan, dan kebimbangan mengundang serangan setan. Dan mereka yang membiarkan sifat-sifat ini tumbuh dan terpuruk tak berdaya oleh gelombang pencobaan yang bergelora. Setiap orang mengaku nama Kristus dituntut untuk bertumbuh dewasa kepada kepenuhan Kristus, pemimpin kehidupan orang Kristen. Ya, sangat jelasnya dikatakan dari paragraf pertama bahwa ditunjukkan bahwa mereka yang memiliki pengetahuan akan kebenaran namun membiarkan kekuatan mereka terserap dalam kepentingan duniawi adalah tidak setia. Dalam arti kata lain, jika kita sudah tahu kebenaran, jika kita tahu bahwa itu adalah baik, itu adalah benar, tapi kita masih mementingkan, masih memikirkan hal-hal duniawi, itu justru kita dibilang orang-orang yang tidak setia. Kenapa tidak setia, saudara-saudara? Karena kita memikirkan dunia iya, tetapi memikirkan tentang Tuhan juga iya. Padahal Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa untuk mengikuti Tuhan itu harus memilih satu jalan saja. Tidak bisa kita mengikuti dua tuan. Atau mungkin zaman sekarang kita tidak bisa mempunyai dua bos. Kita harus mengikuti satu tuan. Dalam arti apapun yang tuan kita katakan, kita harus dengar. Kalau kita mempunyai dua tuan, pasti yang satu akan benci, yang satunya lagi pasti kita sayang atau kita turuti. Tapi Tuhan mengajarkan kita, jika kita mengaku menjadi orang Kristen, baiklah kita fokus dalam pertumbuhan kita dalam Tuhan. Memang kita hidup di dunia ini yang dimana banyak orang-orang yang belum tahu kebenaran. Tetapi tugas kita bagi orang yang sudah mengerti adalah untuk memberi contoh. Sama halnya dengan Yesus. Yesus datang ke dunia dari surga meninggalkan tahtanya. Karena Yesus adalah raja dari segala raja. Turun menjadi manusia untuk memberikan contoh dan juga untuk menyelamatkan kita. Apa sih arti orang Kristen? Adalah pengikut Kristus. Dari namanya saja, dari istilah sebutan aja orang Kristen atau Kristen itu sendiri adalah pengikut Kristus. Ketika kita mengaku menjadi pengikut Kristus, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, misi-misi kita, kehendak-kehendak kita haruslah seperti Kristus. Tuhan tahu tidak mungkin kita bisa sama seperti Yesus. Yesus ada 100% murni, tidak ada dosa satupun ada dalam Yesus. Walaupun kita jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan memberikan kita pengharapan. Yaitu, Dia menuntut kita sebagai pengikut Kristus untuk mempunyai karakter seperti Kristus dan memberikan contoh, menjadi terang di gelap, menjadi terang bagi orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Bukan hanya tentang mengajar saja. Semua orang mau mengajar, saudara-saudara. Tapi untuk menghidupkannya, mereka lalai. Dan di sini dikatakan bahwa mereka lupa bahwa talenta yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan untuk digunakan dalam memajukan pekerjaannya.
jika mereka setia aja pada tugas mereka. Inilah sebenarnya kesalahannya ini. Saya juga masih belajar bahwa kita bisa saja menjadi orang-orang yang sangat hebat sekalipun di mata manusia. Tetapi kita lupa bahwa ketika kita merasa bahwa diri kita itu selalu benar, ketika kita merasa, oh saya tahu semuanya tentang firman Tuhan, hati-hati saudara. Karena jika kita mempunyai karakter seperti itu, kita adalah orang-orang yang merasa bahwa diri kita benar. Di mana kita tidak perlu lagi Tuhan, di mana kita tidak perlu lagi Yesus. Kenapa? Karena kita merasa bahwa diri kita udah benar. Oh, saya sudah bisa diselamatkan kok. Saya sudah melakukan semuanya. Jadi surga adalah milik saya. Hati-hati saudara. Boleh kita tahu tentang kebenaran. Mau kita orang pintar pun tentang kebenaran, tapi Tuhan menuntut kita untuk menghidupkannya. Untuk selalu setiap hari melakukan apa yang kita bicarakan. Tuhan melihat semua orang. Apakah saya membuktikan kepada teman-teman saya atau keluarga saya bahwa saya melakukannya ini bukannya ya tentang sembarang kata-kata saja. Tapi apakah yang saya katakan itu benar? Apakah yang saya berikan itu benar? Apakah yang saya hidupkan dalam hidup saya, apakah itu menampilkan karakter Kristus kepada orang-orang? Mungkin bagi orang lain, kok harus begitunya? Kenapa harus begitunya? Saya aja masih lalai kok. Betul, manusia tidak sempurna. Tapi orang yang mau menjadi sempurna itulah orang yang telah diberkati. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia tidak sempurna. Tapi dia mau menjadi sempurna setiap hari. Dia mau untuk berusaha, Tuhan, walaupun saya tidak sempurna, tapi ajarkan saya Tuhan untuk selalu menghidupkan apa yang saya tahu, apa yang benar. Tuhan akan memberkati orang-orang yang di mana mereka tahu mereka hidup di kegelapan, di mana mereka tahu mereka itu tidak mampu, tapi mereka mau berusaha untuk menghidupkannya dan terus bersandar kepada Kristus. Kelemahan, kecemasan, dan kebimbangan mengundang serangan setan. Dan mereka membiarkan sifat-sifat ini tumbuh akan terpuruk tak berdaya oleh gelombang pencobaan yang bergelora. Tetapi setiap orang yang mengaku nama Kristus dituntut untuk bertumbuh dewasa kepada kepenuhan Kristus, pemimpin kehidupan orang Kristen. Betul, Tuhan adalah pemimpin kita. Tapi Tuhan mau kita menjadi pemimpin, di mana pemimpin ini memberikan contoh yang baik, memberikan contoh yang benar, menampilkan terang itu. Ketika seorang melakukan yang benar karena dia takut tidak diselamatkan, itu justru orang-orang yang tidak bahagia atau yang tidak mengikuti Tuhan sesungguhnya. Karena kenapa? Karena dia takut, saudara. Dia takut tidak diselamatkan, maka dia mengikuti Kristus. Itulah orang Kristen yang setengah-setengah. Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguhnya adalah di mana dia tahu bahwa dia itu tidak sanggup melakukannya, tapi karena Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa diselamatkan, dia menggunakan itu dengan sungguh-sungguh. Karena kenapa? Dia tahu bahwa tanpa Kristus dia tidak bisa diselamatkan. Inilah pelajaran bagi kita saudara-saudara bahwa tanpa Kristus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita semua membutuhkan pemandu untuk melalui banyak tempat yang sulit dalam hidup, seperti halnya seorang pelaut membutuhkan seorang nakoda melewati ambang sungai berpasir atau menyusuri sungai berbatu, dan di manakah pemandu ini dapat ditemukan? Kami mengarahkan engkau, saudara-saudara terkasih, kepada Alkitab. Diilhami oleh Tuhan, ditulis oleh orang suci, Alkitab menunjukkan dengan sangat jelas dan tepat tugas-tugas baik orang tua maupun muda. Ia mengangkat pikiran, melembutkan hati, menanamkan kegembiraan dan kegembiraan suci ke dalam roh. Alkitab menyajikan standar karakter yang sempurna. Itu adalah panduan sempurna dalam segala keadaan, bahkan sampai akhir perjalanan hidup. Anggaplah itu sebagai penasihat pribadimu, sebagai aturan hidup sehari-hari. Setiap sarana kasih karunia harus ditingkatkan dengan rajin, agar kasih Tuhan semakin melimpah di dalam jiwa, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran. Kehidupan Kristen harus mengambil bentuk yang kuat dan kokoh. Engkau dapat mencapai standar tinggi yang ditetapkan di kehadapanmu dalam kitab suci. Dan engkau harus melakukannya jika engkau ingin menjadi anak-anak Allah. Engkau tidak bisa diam, engkau harus maju atau mundur. Engkau harus memiliki pengetahuan rohani bahwa engkau dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Tuhan. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 293 dan 264.
Kita semua membutuhkan pemandu. Siapa itu pemandu itu? Yaitu Kristus itu sendiri. Diistilahkan memberikan contoh bahwa seorang pelaut saja membutuhkan kapten atau nakoda. Tugas kapten nakoda adalah untuk memimpin, membawa kita ke tempat yang lainnya dengan selamat. Ya itulah tugas ya Yesus menjadi pemandu kita semua. Tuhan mau kita untuk mengikuti saja, ikut saja apa yang Tuhan katakan. Untuk menurut saja apa yang Tuhan katakan. Tidak sulit kok kita menurut Tuhan, hanya menurut saja. Walaupun nanti kita akan, ya Tuhan akan izinkan kita melewati krisis-krisis itu. Krisis-krisis di mana krisis-krisis itu mengajarkan kita untuk kita selalu bergantung pada Tuhan. Karena Tuhan mau kita untuk menjadi kuat. Tadi dikatakan ya, menjadi kuat dan kokoh. Kehidupan Kristen harus mengambil bentuk yang kuat dan kokoh. Bagaimana kita membentuk atau membangun bangunan fondasi yang kuat dan kokoh kalau kita tidak melewati krisis? Hanya dengan krisis itu saja kita bisa menjadi kuat. Untuk kita diingatkan kembali bahwa tanpa Kristus kita tidak bisa diselamatkan. Jangan kita menganggap diri kita itu selalu benar. Jangan menganggap diri kita itu bahwa diri kita itu tahu segalanya. Orang yang selalu pikirnya dia itu benar, dia tidak perlu lagi Yesus. Dia tidak perlu lagi Roh Kudus. Dia tidak perlu lagi nasihat-nasihat dari Alkitab. Tadi dikatakannya, Alkitab adalah sumber kebenaran. Ambillah Alkitab itu menjadi kompas kita atau menjadi pimpinan hidup kita. Karena Alkitab itu adalah panduan yang sempurna untuk kita, untuk terus diingatkan. Alkitab itu mengingatkan kita, saudara-saudara. Mengingatkan suatu hal yang benar supaya kita ikuti dan hidupkan dalam hidup kita. Jadi sangat penting untuk kita membaca Alkitab supaya Alkitab itulah pemandu kita. Dan yang lainnya adalah Yesuslah pemandu kita. Alkitab membantu kita untuk mengingat kembali ya, ke jalur-jalur yang benar. Baiklah kita selalu mengikuti Tuhan, tidak mengikuti diri kita sendiri. Karena ketika kita mengikuti diri kita sendiri, itu akan membawa kita ke dalam maut. Tuhan tahu itu. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mengikuti Tuhan. Tidak pernah. Karena Tuhan memberikan kita kuasa untuk memilih. Tetapi Tuhan tahu, jika kita tidak mengikuti Tuhan, kita akan binasa. Padahal Tuhan sudah memberikan kita pengharapan, yaitu ikuti saja saya. Ikuti saja Tuhan. Karena Tuhanlah yang tahu semuanya. Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa Tuhan kita tidak bisa diselamatkan. Jika kita mau diselamatkan, kita harus mengikuti kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya kita. Tuhan itu sangat adil. Tuhan memberikan kita Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu selalu membisikkan kita sesuatu yang benar. Kita tahu apa yang salah itu salah, apa yang benar itu benar. Tapi seringkali kita jatuh melakukan hal yang salah karena itu enak dalam kedagingan kita. Padahal Tuhan mau untuk hidup dalam Kristus. Walaupun daging kita tidak enak, perasaan keinginan daging kita tidak enak, tetapi kerohanian kita tumbuh. Tuhan mau kita kerohanian tumbuh. Karena kita manusia, kita lahir dalam daging. Tetapi Tuhan mau kita hidup dalam roh. Dalam arti untuk menghidupkan apa yang benar itu. Menghidupkan setiap firman dari Alkitab dan firman Tuhan itu. Renungkan lebih dalam. Jika kelemahan, kecemasan, dan kebimbangan mengundang serangan setan, apakah yang perlu saya ubah dalam hidup saya untuk bertahan dari setiap jerat perangkap setan? Yang membuat kita untuk tidak dijerat oleh setan adalah untuk mengikuti Kristus. Untuk tidak mengikuti diri kita sendiri. Saudara-saudara, setan tidak perlu disembah. Setan saja udah merasa cukup ketika kita menyembah diri kita sendiri. Ketika apa yang kita pikirkan adalah diri kita sendiri, setan udah cukup. Tapi Tuhan mengajarkan hal-hal yang sangat beda. Di mana Tuhan mengajar kita untuk tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi mementingkan orang lain. Sama halnya dengan Yesus mementingkan kita semua. Bayangkan saja saudara-saudara, jika Yesus mementingkan dirinya sendiri, dia tidak akan datang ke dunia ini. Dia tidak akan rela mati di kayu salib untuk kita semua. Tapi dia melakukan itu untuk Anda dan saya supaya kita hidup. Itulah bedanya Yesus dan kita, manusia. Kita memang sering lalai, sering jatuh. Kita tidak sempurna. Tapi Tuhan mau kita untuk mempunyai hidup yang lebih baru lagi. Hidup yang baru di mana kita tidak mengikuti diri kita sendiri, tapi mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Marilah kita selalu saudara-saudara untuk mengikuti jalannya Tuhan. Untuk tetap setia, untuk tetap konsisten melakukan kehidupan kita.
karena itulah yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang Kristen yang setengah-setengah, di mana kita mengikuti dunia iya, mengikuti Tuhan juga iya. Tidak bisa. Mari kita selalu mengikuti satu Tuhan, yaitu pemandu kita, yaitu Yesus Kristus. Karena dengan Yesus Kristus saja kita bisa diselamatkan. Baik, ini adalah pembahasan kita untuk hari ini. Sampai jumpa dalam pembahasan selanjutnya, dan Tuhan memberkati.